Selamat siang pemirsa Liputan 6, Kabar Siang kembali hadir menyapa Anda, menghadirkan resensi buku yang sudah kami baca yang akan menemani Anda di sepanjang video ini. Bersama saya Nur Aini dan saya Elsa. Identitas buku yang telah kami baca berjudul Ateis dengan jumlah halaman 236 yang ditulis oleh Ahyat K. Miharja dan diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1949 untuk cetakan pertama. Sinopsis buku. Karya sastra berupa novel ini menceritakan kisah perjalanan hidup seorang jajaka priangan yang bernama Hasan. Hasan tinggal bersama kedua orang tuanya dan adik angkatnya yang bernama Fatimah. Sedari kecil Hasan sudah dididik dengan ajaran agama yang kuat, sehingga menjadikannya sebagai sosok yang alim dan soleh. Kealiman dan kesolehannya ini masih tetap melekat sampai ia dewasa, sehingga ia dijuluki Pak Ustadz oleh rekan kerjanya di kota. Suatu hari ketika Hasan sedang bekerja, ia bertemu dengan sahabat masa kecilnya yang bernama Rusli. Dahulu mereka adalah sahabat yang cukup dekat, walaupun Rusli memiliki kebiasaan dan kelakuan buruk. Rusli juga mengenalkan Hasan pada Kartini, seorang janda muda yang cantik, kaya, sopan, dan memiliki pergaulan yang lumayan bebas. Kartini mengingatkan Hasan pada cinta pertamanya bernama Rukmini. Bayang-bayang Rukmini sering berkelebat dalam sanubarinya, dan Hasan pun akhirnya memutuskan untuk mulai mencintai Kartini. Walaupun pada saat pertama kali melihat Kartini yang bergaul bebas dengan Rusli membuat Hasan merasa risih, akan tetapi akhirnya ia sering juga mengunjungi rumah Rusli dan otomatis sering pula bertemu dengan Kartini. Seiring berputarnya waktu, mereka akhirnya bersahabat dan menjadi sahabat karib. Melalui persahabatan inilah, Rusli dan Kartini akhirnya berhasil merubah keyakinan Hasan terhadap Tuhan. Hasan mulai tidak percaya pada Tuhan, karena baginya kini Tuhan hanya ada dalam dunia imajinasi manusia. Keadaan ini bertambah parah setelah Hasan bertemu dengan Anwar yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan menjadi lebih buruk lagi saat ia menikah dengan Kartini. Hasan pada waktu itu berani memperolok orang tuanya yang masih saja percaya akan Tuhan. Akibatnya, ia tidak diakui oleh ayahnya sampai ayahnya meninggal. Ia baru sadar tentang kesalahannya melupakan sang pencipta saat ia bercerai dengan Kartini dan ayahnya meninggal. Ia kemudian kembali sholat dan berzikir kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan novel ini adalah alur cerita pada novel ini sangat menarik karena dipenuhi dengan konflik yang dihadapi oleh tokoh utamanya. Kata-kata yang disampaikan oleh penulis dapat membawa pembaca ke dalam suasana yang dialami oleh tokoh utama. Bahasa yang digunakan mudah dipahami karena menggunakan percakapan sehari-hari. Novel ini kaya akan nilai moral. Kekurangan pada novel ini, alur pada novel ini tidak linier, sehingga pembaca harus mengingat kembali alur sebelumnya agar menemukan hubungan satu cerita dengan cerita lainnya. Pasal pelanggaran HAM yang terdapat pada novel ini berupa pasal 29 tentang beragama dan beribadah, dikarenakan tokoh Hasan di sini mempermainkan agamanya sendiri. Kemudian ada pasal 31 tentang pendidikan, karena jika mereka berpendidikan, maka mereka akan menganggap Tuhan itu penting. Dan yang terakhir ada pasal 34 tentang kesejahteraan sosial. Karena di sini Rusli, Kartini, dan Anwar merubah kepribadian Hasan menjadi pribadi yang buruk sehingga merusak kesejahteraan yang ada pada keluarga Hasan sendiri. Itulah penjelasan resensi tentang novel yang berjudul Ateis. Sekian, terima kasih.